Siri berapa suhunya? Itu minus 47 derajat di luar. Suhu udara di Antartika, negatif 14,8 derajat Fahrenheit, atau negatif 20 derajat Celcius. Ini dia negatif 58 derajat Fahrenheit, atau negatif 47 derajat Celcius. Paru-paru kita belum digunakan, makanya kita batuk. Cuaca di sini sangat dingin dan kering. Ada populasi besar yang hidup, sekitar 300.000 penduduk. Yakutsk adalah ibu kota Republik Siberia, wilayah otonom yang bersekutu dengan Rusia. 280 mil jauhnya dari kutub utara. Sejak tempat ini adalah titik paling timur Laut Siberia. Itu sangat terisolasi dari seluruh dunia. Luar, suhu sekitar negatif 58 derajat Fahrenheit. Air mendidih sekitar 212 derajat Fahrenheit. Seperti yang Anda lihat langsung berubah menjadi kristal es. Suhu udara terendah yang pernah diukur di wilayah ini. Negatif 96,16 derajat Fahrenheit. Seolah-olah itu milik planet lain. Pisang yang ditinggalkan di luar bisa berubah menjadi palu dalam hitungan menit. Orang tidak bisa memakai kacamata bingkai logam di sini, karena logamnya bisa menempel di kulitnya. Dan jika mereka ingin melepas kacamata mereka, daging mereka mungkin dikupas. Ini sepotong daging, yang sangat mirip dengan daging manusia. Mari kita bersentuhan dengan logam. Seperti yang Anda lihat ini adalah pipa gas alam. Dan mereka harus diletakkan di atas tanah, karena bawah tanah membeku dengan es. Sebenarnya ada massa es setebal 100 kaki. Di bawah kota. Lihat sungai ini benar-benar beku. Selama era Soviet, orang-orang yang bertentangan dengan ide-ide Stalin diasingkan ke wilayah Republik Siberia. Mereka adalah politisi pengusaha dan sebagainya. Sebagai soal fakta, beberapa dari orang-orang ini yang tinggal di Yakutsk sekarang adalah cucu mereka. Jadi tempat ini dulunya adalah tanah pengasingan. Hari ini ada kehidupan kota yang terjadi. Tapi kita bisa menyebut hidup ini neraka es. Itu mendorong batas-batas sifat manusia. Tidak peduli seberapa banyak kita mengikat. Tidak ada yang cukup untuk menghangatkan tubuh kita. Jika Anda memiliki mobil di sini, Anda memiliki masalah besar. Musim dingin berlangsung selama 6 hingga 7 bulan di sini. Dan pada saat itu, Anda tidak akan pernah bisa mengendarai mobil Jika Anda bersikeras mengendarainya, Anda tidak akan pernah bisa menghentikan mesin kendaraan Misalnya mobil dengan mesin berjalan. Anda dapat melihat di sini kosong. Tidak ada orang di dalam. Ada ratusan mobil seperti ini. Alasan mengapa mesin menyala. Jika berhenti dapat sepenuhnya tertutup es. Dan oli mesin akan membeku. Seperti yang kamu lihat, pemilik kendaraan ini pasti sudah memutuskan untuk tidak menjalankan mobilnya untuk sementara waktu. Tepat setelah 20 menit mesin mati. Adalah umum untuk putus asa. Mobil beku lainnya di sini. Menunggu untuk digunakan kembali musim panas mendatang. Mobil ini berjalan dengan benar. Mari kita lihat apakah ada orang di dalam. Ya, tidak ada. Dapatkah Anda bayangkan betapa besar pemborosan energi ini sebenarnya untungnya? Rusia adalah negara yang cukup kaya akan minyak dan sumber daya gas alam. Bahkan asap knalpot membeku. Begitulah dinginnya. Ada sampul khusus untuk perlindungan. Terkadang ini juga tidak cukup. Orang yang mampu membelinya menyimpan kendaraan mereka di garasi berpemanas. Karena kendaraan ini terus berjalan. Ada lapisan asap knalpot yang konstan atas kota. Jangkauan visibilitas sering di bawah 200 kaki. Karena asap, rumah-rumah di sini memiliki arsitektur yang sama sekali berbeda. Alasan mengapa bangunan dibangun di atas pilar. Apakah tanahnya tertutup es? Dan ada kemungkinan pergeseran es. Rumah-rumah tua mulai condong setelah 1 dekade atau lebih. Karena jumlah es, baik bertambah atau berkurang. Rasanya seperti peniti dan jarum. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah terkena radang dingin. Mempertimbangkan kulkas beroperasi sekitar 40 derajat Fahrenheit. Sebuah freezer beroperasi pada sekitar negatif 4 derajat Fahrenheit karena suhu di sini negatif 58 derajat Fahrenheit di mana-mana Anda dapat melihat di sini. Bisa berfungsi sebagai freezer berteknologi sangat tinggi. Itu sebabnya beberapa orang bisa menyimpan buahnya atau daging mereka hanya dengan menggantungnya di luar jendela mereka. Bisakah saya membuat kereta luncur dari ini?
Saya baru saja melepas sarung tangan saya sebentar untuk syuting. Sekarang sangat sakit, bulu mata saya juga membeku. Saya mencoba untuk memecahkan kebekuan. Pindah-pindah. Jika Anda akan tinggal di luar selama lebih dari 15 menit, Anda akan mengalami masalah, seperti kulit terbakar dan kesulitan bernafas. Dinginkan yang dimulai dengan tusukan jarum seperti rasa sakit. Radang dingin diikuti oleh kehilangan sensasi. Dan kemudian hasil dingin dari kematian. Dia melepas sarung tangannya hanya selama 5 menit. Untuk memfilmkan saya, ujung jarinya langsung menjadi putih. Mikrofon kami memberikan peringatan merah. Itu tidak bekerja dengan benar. Kamera juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penutupnya beku, ponsel kami tidak berfungsi juga. Baterainya sekitar 10% beberapa menit yang lalu. Dan kemudian tiba-tiba mati. Sedangkan itu sebenarnya penuh. Apa yang kamu lihat di belakangku adalah kuburan. Ketebalan es di bawah sepatuku adalah sekitar 100 kaki. Dan massa es di bawah kota ini tidak mencair. Bahkan di musim panas, jadi bagaimana orang mengubur orang mati? Mereka mengumpulkan potongan batu bara dan membakarnya selama 2 hingga 3 hari. Setelah batu bara dibakar, balok-balok es mencair dan dapat dengan mudah dilepas menggunakan sekop. Akhirnya, area tersebut dapat digali hingga kedalaman 6 hingga 7 kaki. Tubuh seseorang yang meninggal 100 atau 200 tahun yang lalu dapat ditemukan sangat kuat bahkan hari ini. 20% dari total cadangan berlian dunia ada di Yakutsk. Selain itu, ada juga semua unsur dalam tabel periodik. Ada banyak fosil mamut dan dinosaurus di bawah wilayah Yakutia. Di daerah ini di mana mamut pernah memerintah, mayat utuh mereka masih muncul saat es mencair. Hari ini, di tanah ini, di mana orang tidak dapat terlibat dalam pertanian atau pertanian, orang eat ikan. Salah satu fitur terpenting dari pasar ini adalah mereka memajang ikan di warung umum daripada di lemari es. Di luar jauh lebih dingin daripada lemari es manapun. Sepotong daging yang ditinggalkan di luar tidak akan rusak selama berbulan-bulan. Ada juga kelinci beku di sini. Mereka banyak dikonsumsi termasuk dengan bebek. Daging kuda juga sangat umum. Sekitar 45 pon mereka mengambil ikan ini secara keseluruhan. Taruh di luar dan konsumsi selama berhari-hari. Yang ini juga sedang dijual, tidak pernah rusak. Tentu saja. Telinganya tidak bergerak sama sekali. Berapa jam kamu bekerja di sini selama sehari? Untuk berapa lama dia melakukan ini? Berapa banyak lapisan pakaian yang ada di kepalanya? Ini jaketnya dan ini kami dan di sini. Mereka berdiri di atas bulu seperti itu. Mereka tidak merasakan dingin datang ke kaki mereka. Anda bisa berpikir, yang merupakan mayoritas penduduk adalah orang Turki. Asalnya 38% populasi berasal dari Rusia. Oke, selamat tinggal, hanya ada anjing seperti itu di sini. Sayangnya kucing tidak bisa bertahan hidup. Hanya mamalia dengan bulu yang sangat tebal. Ada 2 lapis kaca di dalam mobil. Jadi saat AC menghangatkan interior, itu tidak segera kehilangan suhunya. Hal paling menakutkan tentang berada di jalan adalah orang-orang yang mobilnya mogok. Memiliki risiko kematian jika mereka tidak dapat memperbaikinya dalam waktu 30 menit. Jika tidak, oli mesin di bawah kap membeku dalam hitungan menit. Jika orang terdampar di daerah pedesaan ini, tanpa sinyal telepon mereka tidak punya pilihan, tapi mati kedinginan dalam beberapa jam. Itu sebabnya setiap pengemudi membawa kotak peralatan di mobilnya. Perjalanan kami ke desa selesai dengan naik kereta luncur anjing. Selama waktu kami di kereta luncur anjing, aku hampir kehilangan telinga yang terkena angin dan hawa dingin. Rasa sakitnya tak tertahankan. Maria baru saja menerima kami di rumah desanya. Kita akan tahu lebih banyak tentang misterius ini. Orang Yakut, bisakah kamu melihatnya? Setebal jariku aku tidak bisa merasakannya. Itu terlihat cukup mati rasa. Telinga saya yang lain jauh lebih tipis. Kuda di sini jauh lebih pendek dari kuda biasanya. Tubuh mereka dikondisikan menjadi pendek. Begitulah cara mereka menjaga diri mereka lebih hangat. Lebih sedikit luas permukaan yang perlu dikhawatirkan. Mereka memberi kami pakaian mereka sendiri yang kami bundel.
Anda bisa tahu dengan melihat perahu beku bahwa kita sedang berjalan di danau beku. Kami mencoba untuk memukulnya pada sudut 90 derajat. Kami hanya mengebor lubang berdiameter 20 hingga 25 inci. Sapi akan datang dan memenuhi kebutuhan airnya. Kami terus-menerus menghilangkan es. Berapa lama waktu yang dibutuhkan air ini untuk lagi benar-benar menutupi es dalam 1 jam? Itu penuh. Sapi di desa ini selalu dipelihara di lumbung di musim dingin. Mereka tidak pernah merasa kedinginan. Mereka melakukannya tentu saja. Itu sebabnya mereka tidak menghabiskan banyak waktu di luar. Apa sebenarnya telingamu pertama kali digigit? Jika seperti itu berlangsung lebih lama, itu akan sangat berbahaya. Mereka harus memotongnya dengan benar. Jika mereka tidak dapat menyimpannya, mereka dapat memotongnya karena sel-sel mati untuk telingamu. Itu obat Yakult tradisional. Lemak, beruang. Ya, ayahku mengambilnya dari pemburu. Oh, iya. Ini akan membantu untuk dan juga jika Anda membakarnya, Anda akan melihatnya itu lebih bengkak dan mereka menyebutnya radang saya dingin. Mungkin akan mempertaruhkan seluruh telinga saya jika saya telah berada dalam cuaca dingin selama lebih dari 15 menit. Alam tidak bercanda di sini. Berapa suhu terdingin yang pernah kamu saksikan? Suhu terdingin negatif 71 Celcius. Apa yang dingin untukmu? Jika aku memiliki pakaian yang bagus. Jika saya memiliki cukup pakaian sebelum negatif 40, itu tidak seperti suhu musim dingin yang sebenarnya. Negatif bagi saya 41 kurang 48 September artinya. Di bawah baik-baik saja 48 dingin. Dan di bawah negatif 52 sangat dan dingin. Setiap derajat terasa. Lucunya seperti cuaca dingin terasa seperti api. Seperti terbakar. Ya, itu benar. Sekarang telingaku terbakar ya. Saya merasa sangat panas, terkadang orang minum terlalu banyak. Dan mereka tertidur di suatu tempat di luar. Dan suatu malam di luar. Beberapa orang tidak memiliki pakaian yang layak. Dan mereka pergi ke hutan dan mobil mereka mogok. Mereka tidak dapat menelepon seseorang karena tidak ada layanan telepon. Dan itu berakhir. Apa pendapatmu tentang alam? Seluruh gaya hidup orang Yaku. Dari orang Saha itu menjaga alam, menghormati anak usia dini. Saya dan keluarga saya, kami biasa pergi ke hutan untuk berburu itu hanya bagian dari hidup kita. Dan kami selalu ingat itu. Kami bukan pemilik tanah ini. Kami hanya tamu, misalnya. Kami selalu membuat ritual ketika kami pergi untuk memetik beberapa buah beri. Kami selalu membawa sedikit makanan bersama kami. Kami meninggalkannya di tanah dan mengatakan, tolong berbagi dengan kami, tolong beri kami makanan. Tolong beri kami makanan, itu untuk penguasa. Untuk roh kamu percaya, Allah memiliki roh. Allah memiliki roh. Ya, ketika kita pergi ke hutan, kamu seharusnya tidak berbicara keras. Karena Anda dapat mengganggu roh. Anda tidak harus minum di sana. Bersenang-senang di sana membuang sampah. Jangan repot-repot, jangan hancurkan Yakult. Agama bukanlah sesuatu yang tertulis dalam sebuah buku. Atau ada gereja. Ada satu pusat agama kita, tapi itu bukan sesuatu yang seperti di agama lain yang kita lakukan sehari-hari. Kita harus berdoa agar kita tidak melakukan hal seperti itu ada dalam pikiran kita, itu ada dalam gaya hidup kita. Itu semua terkait alam dengan baik. Alam untuk apa yang kamu miliki, kamu berterima kasih kepada alam. Para dewa adalah alamnya. Dewa kita seperti bagian dari alam. Sekarang saya mengerti mengapa Anda tidak bermigrasi ke selatan. Kenapa lebih hangat? Karena hidup di suhu ini seperti siksaan. Itu siksaan bagimu, tapi tidak bagi kami. Alasan pertama adalah keluargaku. Yang terbaik adalah dekat dengan untuk saudara-saudaraku. Saya suka dan alam di sini sangat murni. Seperti ekologi sangat dan itu murni. Untuk saya dan untuk anak-anak masa depan saya. Menghirup udara segar. Yaitu ketiga, karena budaya kita saya ingin melestarikan tradisi kita dan memberikannya kepada generasi berikutnya. Generasi Yakutska memiliki musim panas juga. Pada bulan Juli rata-rata suhu harian sekitar 67 derajat Fahrenheit.
Karena pemanasan global topeng es dunia, kita mencair. Dan mayat mamus akan datang. Tetapi juga virus bersembunyi selama ribuan tahun yang belum pernah ditemui manusia modern sebelumnya. Terungkap ketika orang Eropa bermigrasi ke yang mereka bawa bersama ke benua, membunuh sebagian besar penduduk asli Amerika. Terisolasi selama berabad-abad, tidak membunuh karena kita. Sistem kekebalan tubuh kita kuat. Penyakit kuno yang sama yang tidak kita bisa dengan mencairnya es di daerah ini ya, dan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Terima kasih sudah menonton. Video ini adalah episode pertama dari sebuah perjalanan seri dokumenter yang disebut Penemuan Kembali. Saya pergi ke tempat-tempat unik yang tidak dikenal banyak orang dan membuat film dokumenter tentang mereka dengan pendekatan yang komprehensif. Video berikutnya di saluran ini adalah episode kedua Penemuan Kembali. Saya masuk ke dalam masa es besar ini dan menemukan lapisan es. Selama seluruh seri dokumenter, kita harus tahu lebih banyak tentang yang luar biasa. Kehidupan sehari-hari di negatif 67 derajat Fahrenheit. Orang-orang Yakut misterius ini. Dan budaya mereka yang mengejutkan. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video dan untuk menonton semua video kami, pasti berlangganan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim saya proyek ini dengan saya. Selamat tinggal sekarang Rohisinet ada di sini.